Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah laki-laki yang syahid dan beruntung dikafani baju perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki beruntung yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapat kafan berupa baju perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematiannya juga disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering terjadi perang. Banyak kisah menarik yang bisa diambil pelajaran di balik aksi membela Islam ini. Setiap yang mati syahid akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 169 hingga 170. Surat Al Imran ayat 169. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Surat Al-Imran ayat 170 artinya, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kisah tentang laki-laki yang mati syahid secara istimewa dibagikan melalui buku Kisah Mengagumkan dalam Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Khairul Anam. Dikisahkan ada seorang laki-laki Badui pedalaman Arab yang tinggal nomaden di kemah-kemah. Datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyatakan beriman dan mengikuti beliau. Dia berkata, "Aku akan berhijrah bersamamu." Sebagai seorang mu'alaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kemudian memberikan nasihat dan pengetahuan agama kepadanya. Laki-laki ini sangat bersemangat membela agama Islam, sampai dia menyatakan diri untuk ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaibar. Dalam perang ini, kaum muslim yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menang, sehingga berhak mendapatkan ganimah atau harta rampasan perang. Ganimah ini kemudian dibagikan kepada pasukan muslim yang ikut perang, termasuk sang laki-laki Badui tersebut. Semua pasukan muslim yang mendapatkan hak dari ganimah tentu saja bergembira, tetapi tidak dengan laki-laki Badui itu. Dia justru bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah bagian ganimah untukmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia lantas menerima bagian ganimahnya, tetapi kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Harta apakah ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah bagian ganimah yang kuberikan sebagai bagianmu." "Ya Rasulullah, bukan karena alasan ini aku mengikutimu, tetapi aku ingin agar suatu saat nanti aku terkena tancapan di sini," sambil menunjuk ke lehernya, "sehingga aku terbunuh dan masuk surga." Ternyata dia berharap menjadi salah satu umat yang mati syahid. "Jika kau menepati janjimu kepada Allah, Dia juga akan menepati janjinya kepadamu," tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang belum berakhir. Pasukan umat muslim kembali bangkit dan melakukan penyerbuan perang. Ternyata di tengah peperangan ini tampak beberapa orang menggotong laki-laki Badui yang berlumuran darah.
Dia dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya mengerikan. Dia terkena panah di bagian lehernya, bagian yang sebelumnya dia tunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan laki-laki itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah ini orang yang kemarin?" "Benar," jawab para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Dia telah menepati janjinya kepada Allah, maka Allah pun menepati janjinya kepada laki-laki ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengafaninya dengan baju zirah milik beliau. Baju ini dikenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi tubuh dari senjata. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersaksi bahwa laki-laki ini mati syahid demi membela Islam. "Ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Dia keluar untuk hijrah di jalan-Mu dan terbunuh sebagai syahid. Maka akulah yang menjadi saksi atasnya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai menguburkan jasadnya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.